dimerdekakan oleh Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Pembacaan sepenuhnya diambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Saudara dapat membacanya sendiri. Menurut saudara, mengapa hari kemerdekaan suatu negara itu perlu untuk dirayakan dan diperingati? Jawabannya adalah karena dalam hari itulah suatu negara resmi merasakan kebebasan dan tidak harus tunduk pada penindasan atau pemerintahan dari bangsa lain. Tentu kita semua tidak senang jika seumur hidup kita diikat dan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak sukai. Itulah yang sebenarnya dosa lakukan. Menjajah kita. Kita mungkin sebenarnya tidak suka dengan semua dosa-dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Namun dosa-dosa itu menjajah kita dan membuat kita terus-menerus melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita ingini. Bagaimana bisa bebas dari penjajahan dosa ini? Tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi harus dengan darah Kristus yang membebaskan kita. Ketika Kristus mati di atas kayu salib ribuan tahun lalu, rantai dosa kita sudah dipatahkan. Pengampunan sudah diberikan. Ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita, mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, pengampunan Allah sudah berikan. Kapan itu? Ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, kita masih hidup di dunia dan dosa meski tidak berkuasa lagi atas kita, dia masih bisa menipu kita. Oleh karena itu, setiap orang harus terus-menerus berjuang untuk mengingat hari kemerdekaan itu. Kapan saudara sudah menerima Kristus? Setiap kali dosa datang menyerang dan hendak menjajah kita, kita harus ingat apa yang Yesus sudah bayar agar kita bisa merdeka. Ibarat piagam kemerdekaan, kita juga harus terus menyimpan piagam keselamatan kita dalam ingatan kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini piagam keselamatan kita. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Hafalkan itu. Karena Allah begitu mengasihi dunia dan mengorbankan anaknya yang tunggal, bayi mungil itu, untuk keselamatan dunia dan kemerdekaan kita. Renungkanlah ini selalu. Kita berdoa. Ya Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa ketika kami sudah menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami, dosa-dosa kami sudah Tuhan ampuni. Rantai dosa sudah dipatahkan. Iblis dan dosa tidak punya hak lagi atas hidup kami. Namun ia masih bisa menipu kami. Sebab itu ya Tuhan, tunjukkan terus dan tuntun kami kepada
kebenaran dari sabda. Kami siap selalu mendengarkan dan melakukan. Meteraikan ini di hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.